Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Yang kedua adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah eksplorasi sumber daya laut. Eksplorasi sumber daya laut umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis, tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah permukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya permukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor, dibutuhkan bahan bakar, baik itu bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi.
beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi, terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini atau sejak kecil. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Nah, jika kalian perhatikan, ini adalah salah satu contoh poster hemat energi. Ya, poster tersebut adalah mengajak kita untuk menghemat energi listrik. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Kita manfaatkan bersama ya barang-barang bekas. Kamu bisa berkreasi dengan barang-barang bekas tersebut. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Nah, banyak sekali idenya bukan? Untuk hari ini, kalian akan membuat poster ajakan untuk berhemat energi. Ya, kalian bisa membuat poster hemat energi dari bahan bekas, ya misalnya dari kertas kardus bekas. Nah, kalian bisa membuat slogannya atau ajakan untuk menghemat energi dengan kata-kata dan dihias agar lebih menarik. Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut. Berjudul Bijaklah Bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah berpergian. Selain mudah berpergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat.
Dengan sepeda motor, orang juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar minyak hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Nah, bisa kalian bayangkan jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh perjalanan yang dengan jarak yang jauh. Berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Ya, tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Nah, kalian sudah tahu bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dari asap kendaraan tersebut dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh. Seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu di bumi. Jadi, bijaklah dalam menggunakan kendaraan bermotor. Nah, alhamdulillah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.